Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat menyaksikan Tuhan yang turut bekerja dalam segala perbuatan baik semua orang, tapi terutama juga para misionaris dan orang-orang yang bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa. Saya mendapat inspirasi ini dari Injil Markus bab 16 pada bagian akhir. Ketika dikatakan para murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi konteks Tuhan turut bekerja itu adalah saat para murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Yang ingin saya tekankan adalah bagaimana Tuhan turut bekerja. Dan dengan adorasi kita menyaksikan Tuhan yang turut bekerja bagi para murid atau kita semua yang memberitakan Injil kepada segala bangsa, ke segala penjuru. Kenyataannya kita ini tidak semua dipanggil seperti para misionaris agung seperti Santo Fransiskus Xaverius atau para misionaris di berbagai ordo kongregasi, para imam, bruder, suster. Kita punya banyak misionaris yang juga mendatangi kita di Indonesia ini, yang membuat gereja Indonesia, gereja Katolik di Indonesia tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Begitu banyak mereka yang tidak kita kenal namanya, yang bahkan barangkali kita tidak tahu sama sekali jasa mereka. Tapi di mata Tuhan mereka semuanya itu besar sikapnya yang membiarkan Tuhan bekerja. Bagi Tuhan, para misionaris ini orang-orang yang sungguh dicintai Tuhan karena mewartakan Injil kepada semua orang, juga kalau tidak dikenal dan rela selalu tidak dipandang orang. Tetapi kita pada kenyataannya adalah orang-orang yang terbatas. Bukan hanya imam, bruder, suster, tetapi banyak misionaris awam yang hebat, yang telah membuat gereja Katolik seperti ini, termasuk di Indonesia dan di keuskupan kita masing-masing. Barangkali kita, kalau mengingat mereka semuanya bisa bersyukur. Tetapi pertanyaannya, lalu saya sendiri bagaimana melanjutkan perjuangan mereka untuk memberitakan Injil? Persis di sini yang ingin saya angkat dalam renungan adorasi kali ini. Karena tugas, karena status, karena keterbatasan juga, apalagi masa pandemi, kita tidak bisa kemana-mana. Kita masing-masing barangkali memiliki tanggung jawab dalam keluarga atau komunitas yang memang tidak memungkinkan dari segi tugas dan tanggung jawab menjadi seperti Santo Fransiskus Xaverius yang pergi kemana-mana itu. Tetapi seperti selalu dikatakan oleh Paus Fransiskus, bahwa menjadi suci atau kudus itu bukan menjadi santo santa seperti mereka, tapi menjadi diri sendiri dengan menghayati tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan yang Tuhan berikan bagi kebaikan sesama, bagi kasih yang semakin
dialami orang-orang di sekitar kita, damai sukacita yang bisa dihadirkan di lingkungan kita. Saat kita menjadikan keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang menjadi sahabat kita itu semakin mencintai Tuhan dan hidupnya mengalami kegembiraan dan pengalaman kasih yang tanpa berhenti karena menimba kekuatan dari Tuhan, itu saat kita telah menghidupi jalan kekudusan. Memang tidak semua orang disebut orang kudus dalam pengertian resmi Santo Santa Beata Beato. Tetapi intisarinya sama. Ketika kita ambil bagian dalam kekudusan Allah, kita sebenarnya telah menjalani hidup kudus. Dan kapan kita ambil bagian dalam kekudusan Allah? Yang paling pokok, paling resmi, paling kelihatan saat perayaan Ekaristi. Saat kita menerima tubuh Kristus, kita sedang ambil bagian dalam kekudusan Allah. Dengan adorasi kita memperpanjang, mendalami pengalaman, ambil bagian dengan kekudusan Allah itu. Padahal Allah melalui Kristus Tuhan kita dalam Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, bukan Allah yang cuma hadir dan pasif, duduk-duduk, atau kalau orang biasa mengatakan ya duduk-duduk ngerokok-ngerokok, pasti bukan itu ya. Tapi Tuhan kalau hadir, apalagi dalam sakramen Maha Kudus, Dia berkarya. Dia terus bekerja di tengah umatnya dengan berbagai cara. Bahkan dengan cara-cara dengan tangan yang tak kelihatan, dengan cara yang tidak terbayangkan, dengan cara yang sama sekali tidak kita pikirkan. Karena Allah bisa bekerja melampaui segala yang dapat kita pikirkan, kita renungkan, atau kita ambil sebagai apa itu istilahnya kebijakan pastoral dan seterusnya. Allah melampaui itu semua. Nah, adorasi adalah saat kita menyerahkan gereja, orang-orang, baik yang di lingkungan gereja maupun dalam masyarakat, bahkan menyerahkan kita kepada kebaikan negara. Kita mohon agar orang-orang yang bekerja bagi kebaikan sungguh-sungguh menghadirkan Allah yang turut bekerja tadi. Maka adorasi sungguh menjadi saat kita menyaksikan Tuhan yang turut bekerja dalam segala perbuatan baik yang terjadi di sekitar kita. Kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.